Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita mulai puja bakti pada pagi hari ini dengan melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Silahkan membuka buku Parita Suci halaman 23. Araham sama sambuddho bhagava Buddham bhagavantam abhivademi. Swagato bhagavata dhammo dhammam namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sangham namami. Yamam vako mayam bhagavatam saranam kata yono bhagavasata ya saca mayam bhagavato dhammam rojema imehi sakarehi tam bhagavantam sasadhamam sasawakasanggam abhipujayama. Handamayam buddhasa bhagavato pupakanama karam karomasi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayam sarana kamana patam banamase. Buddham saranam gajami. Maaf, halaman 4. Maaf, saya ulang. Handamayam Buddha Nusatinayam Karomase. Iti piso bhagava araham samma sambuddho vicacarana sampanyo sugato lokavidu
Anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanam buddho bhagavati. Handamayam dhammano satinayam karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatam veditabo vinuhi Handamayam sangganusatinayam karomase Supatipano bhagavato sawakasanggo Ujupatipano bhagavato sawakasanggo Nayapatipano bhagavato sawakasanggo Samicipatipano bhagavato sawakasanggo Yadidam dattari purisa yukani Ata purisa pukala esa bhagavato sawakasanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anutaram punyaketam lokasati Handamayam sacakirya katayo panamase Natime saranyam anyam Buddho me saranam varam Etena sajawacena Soti te hotu sabada Nati me saranam nyam Dhammo me saranam varam Etena sajawacena Soti te hotu sabada Nati me saranam anyam Sanggo me saranam varam Etena sajawacena Soti te hotu sabada Buka buku Parita Suci halaman 103 Mora Parita. Handamayam Mora Parita Karumase Udetayan Jakuma Eka Raja Hari Sawano Patawipa Baso Tam tam nama sami hari sawanam patawipa basam daya jaguta viharemu diwasam ye brahmana vedaku sabadami
Eme namo te camam palayantu. Namatu Buddhanam, Namatu Bodhiya, Namo Vimutanam, Namo Vimutiya, Imam Soparitam Katva, Moro Charati Esana, Apetayan Cakuma Ekaraja Hari Sawano Patawi Pabaso Tam Tam Nama Sami Hari Sawanam Patawi Pabasam Taya Jakuta Vihare Muratim Ye Brahmana Yedagu Sabadami Te Me Namo Te Camam Palayantu Namatu Buddhanam Namatu Bodhiya, Namo Vimutanam, Namo Vimutya, Imam Soparitam Katva Muro Wasama Kapai. Buka buku Parita Suci halaman 38. Handamayam Brahma Vihara Paranam Karomase Aham Sukito Homi Nidukomi Averomi Abhyapachomi Anikomi Sukiyatanam Pariharami Sabe Sata Sukita Hondo Niduka Hondo Avera Hondo Abya Pacha Hondo Anika Hondo Sukiyatanam Pariharantu Sabe Sata Duka Pamucantu Sabe Sata Malada Sampatito Wikacantu Sabe Sata Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Bandhu Kama Pati Sarana Yam Kamam Karisanti Kalyanam Wa Papakam Wa Tasadaya Dabawi Santi. Marilah kita melatih pikiran dengan bermeditasi yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bapak, Ibu, Saudari sedama, silahkan ambil posisi duduk yang rileks, tapi tetap tegak, jangan membungkuk. Setelah posisi duduk sudah tepat,
Sekarang perhatikanlah daerah sekitar hidung kita. Pusatkan pada keluar masuknya nafas. Setelah perhatian kita terpusat pada keluar masuknya nafas, kemudian kita mulai memancarkan cinta kasih. Dimulai dengan membangun kebahagiaan dari diri kita sendiri. Dengan berkata dalam hati, semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari menderita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Terus kembangkan dalam batin hingga meditasi selesai.
Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon tuntunan 3 perlindungan dan 5 latihan sila kepada Samanera Damasiri dengan membacakan Pancasila Aradhana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Okasa aham bande disaranena sadim Pancasila dhammam yacami anukam katwa silam detame bante tutiyampi okasa aham bante disaranena sadim Pancasila dhammam yacami anukaham katwa silam detame bante tatiyampi okasa aham bante disaranena sadim Pancasila dhammam yacami anukaham katwa silam detame bante. Yamahang watami tang watetam. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami.
sarana gamanang paripunang. Amma bante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiraya majjapama tatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapama Datana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti, silena bhoga sampatan, silena niputing yanti tasma silang visodhaye. Amma bante sadhu sadhu sadhu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Samanera Dhammasiri dengan diawali pembacaan Dhamma Desana Aradhana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka dipati sampati Katanjaliya diwaram ayacata Santi dasata parajaka jatika Esetu damam anukampi mampacam. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semua, pada kesempatan kali ini saya diundang untuk pertama kalinya secara formal mengisi kebaktian di salah satu wihara di kota Surabaya. Ya, meskipun ini adalah secara online. Sebenarnya saya secara pribadi tidak pernah memiliki harapan, tidak pernah memiliki keinginan agar bisa diundang mengisi kebaktian
di salah satu wihara Surabaya ataupun di wihara yang lainnya. Demikian juga saya karena tidak punya keinginan untuk berceramah, kecuali kalau memang saya itu diundang. Ya. Jadi secara pribadi saya tidak memiliki keinginan untuk membabarkan, untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Karena yang terpenting bagi saya adalah bagaimana Dhamma itu bisa saya praktekkan untuk kepentingan pribadi saya, dan saya mempraktikkan itu karena kebutuhan saya. Saya mempraktikkan Dhamma semua itu karena memang dari dalam diri saya ini ada kebutuhan. Nah, prinsip ini pun saya pegang, saya anggap, saya berikan kepada semua orang. Artinya begini, kalau memang ada orang yang butuh Dhamma, dia pasti akan mencari. Ya. Kalau memang ada orang yang butuh untuk mendengarkan Dhamma, kemudian mempraktikkan Dhamma, dia pasti akan memiliki niat, dia pasti akan memiliki keinginan, dia pasti akan memiliki tekad yang kuat untuk mencari Dhamma itu sendiri. Ada contoh yang sangat bagus, yaitu ketika Bahya Darucirya itu merasa butuh untuk praktek. Dia berjalan dari pinggir pantai sampai ke Sawati, padahal itu jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh. Dari pinggir pantai sampai ke Sawati itu jaraknya sangat jauh. Tapi dia waktu itu jalan kaki. Karena apa? Ada kebutuhan yang sangat kuat untuk praktek. Ada kebutuhan yang sangat tidak bisa ditunda lagi, sehingga dia berjalan sedemikian rupa. Bahkan ketika sampai di Jetavana, dia tidak mendapati Sang Buddha, dia cari, dia kejar Sang Buddha. Dan ketika Sang Buddha sedang berpindah patah, dia kemudian minta Dhamma, minta wejangan yang bisa membebaskan dia dari penderitaan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya orang-orang yang haus akan praktek, orang-orang yang haus akan Dhamma, itu akan mencari sendiri. Tidak harus kemudian para penceramahnya atau orang-orang yang mengetahui Dhamma itu kemudian ngobral diri, menawarkan diri untuk membabarkan Dhamma. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, saya seringkali sampaikan bahwa saya sebenarnya tidak memiliki keinginan sedikit pun, sekalipun saya memiliki pengetahuan yang cukup luas, memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang Dhamma, tentang praktek. Tapi kalau orang lain tidak butuh, ya saya diam saja. Ketika orang lain tidak merasa perlu, ya saya diam. Saya tidak akan, orang Jawa bilang itu obrak-obrak orang, tidak akan kemudian dorong-dorong orang untuk memahami Dhamma. Karena bagi saya, sekali lagi, Dhamma ini adalah kebutuhan. Siapapun yang butuh, dia akan cari. Kalau dia tidak butuh, dia tidak akan cari. Sesimpel itu. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan membabarkan Maha Gosingga Sutta sebagai tema ceramah saya. Ya. Maha Gosingga Sutta ini salah satu sutta yang ada dalam Majjhima Nikaya dan merupakan sutta yang ke-32 dalam urutan. Ya. Jadi Maha Gosingga itu kalau diterjemahkan sebenarnya adalah
Sebenarnya sih ini Magosingga Sutta itu kalau diterjemahkan ceramah yang lebih panjang di hutan Gosinga. Karena sutta ini dibabarkan di hutan Gosinga, tepatnya di bulan Purnama sebenarnya. Dan di sini sebenarnya ini merupakan percakapan para biku. Biku-biku yang kompeten. Biku-biku yang punya ketenaran luas. Dan Sang Buddha itu hanya sedikit saja sebenarnya. Dan hanya memberikan afirmasi di belakangan setelah para biku itu selesai berdiskusi. Ya. Jadi, sutta ini sendiri sebenarnya lumayan panjang, tapi nanti di bagian belakang ketika mereka para biku itu sudah berhadapan dengan Sang Buddha banyak yang dipotong sebenarnya. Tapi secara itu kan pengulangan semuanya. Yang intinya itu ada di awal, kemudian nanti sama di belakang itu bagaimana Sang Buddha merespon diskusi tersebut. Jadi pada suatu ketika Sang Buddha sendiri juga ada di hutan Taman Gosinga itu bersama para biku, dan di sana ada Bante Sariputta, ada Bante Mahamoggallana, ada Bante Mahakassapa, ada Bante Anuruddha, Bante Rewata, Bante Ananda, dan juga biku-biku terkenal lainnya. Nah, dalam suatu kesempatan di sore hari, Bante Mahamoggallana baru saja bangkit dari meditasi dan mendatangi Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha. Kemudian Bante Mahamoggallana itu mengajak Bante Mahakassapa dan Bante Anuruddha untuk mendatangi Bante Sariputta dengan tujuan mendengarkan Dhamma di sana, berdiskusi Dhamma. Nah, ketika mereka ini sedang menuju ke tempatnya Bante Sariputta, Bante Ananda itu melihat, ya. Bante Ananda melihat mereka sedang berjalan menuju ke tempatnya Bante Sariputta. Nah, oleh karena itu Bante Ananda pun mendatangi Bante Rewata, dan Bante Rewata ini juga salah satu biku terkenal. Ya. Kemudian mengatakan, Bante-bante yang mulia, Bante-bante yang agung, itu sedang menuju ke tempat Bante Sariputta dengan tujuan untuk mendengarkan Dhamma. Mari kita ikut juga untuk mendengarkan Dhamma. Ya. Jadi ini ketika sudah ada di tempat Bante Sariputta melihat Bante Ananda dan Bante Rewata datang, dan kemudian Bante Sariputta mempersilahkan Bante Ananda dengan segala bentuk pujian, karena Bante Ananda itu adalah pembantu utama Sang Buddha, orang yang selalu berada di samping Sang Buddha sepanjang waktu. Bahkan Bante Ananda itu menggambarkan antara Bante Ananda dengan Sang Buddha itu seperti benda dan bayang-bayangnya yang tidak pernah meninggalkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, begitu Bante Sariputta ini sudah memberikan pujian, sudah memberikan elogi, kemudian Bante Sariputta itu bertanya, ya, bertanya kepada Bante Ananda, bagaimana caranya agar seorang biku itu bisa membuat hutan Gosinga itu bersinar terang. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya agar seorang biku ini bisa menerangi, membuat
hutan Gosinga itu berkilau, cemerlang. Dan pertanyaan ini diajukan pertama kali kepada Bante Ananda yang saat itu baru saja datang. Ya. Nah, jawaban yang diberikan oleh Bante Ananda itu adalah sesuai dengan karakter beliau yang memang merupakan orang yang terpelajar. Jadi jawaban yang diberikan oleh Bante Ananda itu adalah seorang biku itu harus belajar banyak. Mengingat apa yang dia pelajari, kemudian merenungkan dengan sungguh-sungguh, dan mampu mempraktekkan ya, apa yang dipelajarinya. Dalam hal ini, Bante Ananda itu, kalau saya melihat spesifikasinya di sini adalah bagaimana dhamma itu bisa dipergunakan untuk memutuskan yang namanya anusaya atau kecenderungan laten yang ada dalam diri kita. Kecenderungan ini juga bisa kita temukan kalau dalam Atakanagara Sutta. Ya. Hal ini bisa kita temukan juga bagaimana sebenarnya Bante Ananda itu memberikan penekanan terhadap anusaya atau kecenderungan laten. Dan kecenderungan laten ini ada 7 semuanya, yaitu kamaraganusaya atau kecenderungan laten terhadap nafsu indrawi, kemudian ada patiganusaya, kecenderungan laten terhadap kemarahan, kecenderungan laten terhadap kesombongan, kecenderungan laten terhadap pandangan, kecenderungan laten terhadap kebudayaan batin, dan sebagainya. Ya, semuanya itu ada 7. Saya lupa satu persatu. Itu. Jadi, ini adalah karakternya Bante Ananda yang memang senang untuk belajar. Selalu mengingat apa yang dipelajari. Selalu berusaha untuk merenungkan juga. Mengimplementasikannya juga. Apa yang dipelajarinya. Sekalipun statusnya saat itu Bante Ananda itu adalah seorang Sotapanna. Tetapi dia punya orientasi ya, agar praktek yang dimiliki itu adalah untuk mengikis, memotong secara penuh yang namanya anusaya. Jadi ini bukan sekadar untuk belajar secara teoritis semata. Ya. Jadi pengetahuan yang dimiliki, dhamma yang dimiliki, itu bukan sekadar untuk mengetahui, bukan sekadar untuk memiliki kemampuan intelektual, tetapi dhamma itu harus memiliki manfaat secara langsung. Dhamma itu harus memberikan impact secara langsung, memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan orang yang mempelajari dhamma tersebut. Sehebat apapun dhamma yang dipelajari, sebanyak apapun dhamma yang dipelajari, kalau tidak memberikan manfaat, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Kita seringkali bisa melihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang merasa arogan karena merasa pintar. Banyak orang yang merasa hebat karena punya pengetahuan yang luas. Tapi begitu di cross-check, apa dampaknya pengetahuan yang kamu ketahui itu terhadap praktek kamu, terhadap pengikisan kotoran batin yang kamu miliki. Disinilah banyak orang kemudian tidak mampu berkutik. Dengan pengetahuan yang banyak itu, dengan pengetahuan yang luar biasa itu, seberapa banyak kotoran batin yang sudah kamu kikis? Seberapa banyak kemarahan, seberapa banyak kebencian, seberapa banyak keserakahan yang kemudian sudah kamu kikis? Di sini banyak orang yang kemudian mati kutu. Karena mereka memiliki pengetahuan itu sebatas pengetahuan demi kepuasan ego semata. Bukan demi terbebasnya diri dari penderitaan. Bukan demi terbebasnya diri dari duka.
bukan demi terbebasnya diri, mampu memutuskan samsara dalam kehidupan sekarang ini juga. Ada contoh yang bagus di zaman Sang Buddha. Di zaman Sang Buddha itu ada salah satu biku yang sangat tenar, populer. Dia punya murid yang banyak. Kalau dalam suta-suta itu disebutkan 500 orang begitu. Nah, dia sangat terpelajar, dia sangat hebat, dan murid-muridnya itu semuanya sudah mencapai kesucian. Ya, murid-muridnya sudah mencapai kesucian. Dia tidak tahu, tapi karena dia pandai, dia terpelajar, dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Suatu ketika dia membawa murid-muridnya ini ke hadapan Sang Buddha. Dan tentu sebagai seorang guru yang sukses, sebagai seorang guru yang terpelajar, dia punya keinginan, punya harapan agar dipuji oleh Sang Buddha. Tetapi kemudian ketika berada di hadapan Sang Buddha bilang apa? Hei, tucap potila. Digitukan oleh Sang Buddha. Malunya setengah mati dia di hadapan 500 muridnya, kemudian dipanggil tucap potila. Tucap potila itu artinya apa? Potila yang kosong. Potila yang tidak ada apa-apanya. Potila yang bego begitu. Bodoh. Tucap itu artinya kosong. Itu. Sang Buddha melakukan shock terapi ini. Kaget dia. Jadi Sang Buddha tidak tanggung-tanggung untuk nembak para biku, untuk menghajar para biku, tepat di hadapan murid-muridnya secara langsung. Ya, jadi potila begitu dia merasa malu langsung pergi dia. Pergi ke sejauh-jauhnya. Nah, kemudian dia ada menemukan sebuah wihara yang di tempat itu banyak bikunya yang sudah mencapai kesucian. Kemudian dia datang kepada biku yang paling senior, kepala wihara. Dia minta izin untuk diajarin agar dia itu bisa praktek. Tapi bikunya ini kemudian memberikannya kepada biku yang lebih muda. Karena bikunya juga sudah mencapai arahat. Kemudian biku muda ini memberikannya kepada biku yang lebih muda lagi. Terus sampai akhirnya biku yang paling muda itu memberikan potila ini kepada seorang samanera. Samaneranya masih kecil. Tapi demi praktek. Ya, demi pemahaman, demi terbebasnya diri dari duka. Dia berani mau belajar kepada seorang samanera yang masih kecil ini. Sekalipun dia punya murid 500 orang. Dia sudah tenar, punya 500 orang. Punya murid 500 orang. Dia berani untuk belajar pada seorang samanera yang masih kecil. Samanera ini sudah arahat, sudah terbebaskan dari penderitaan, sudah terbebas dari duka. Tapi samanera ini juga masih senang membuli, ya, masih senang main-main. Oleh karena itu, begitu biku potila ini datang pada samanera itu, kemudian minta diajari Dhamma, samaneranya nakal. Dia bilang apa? Saya mau ngajarin Dhamma, kalau kamu mau nyemplung kolam. Lah, ini biku sudah tua, biku sudah populer, biku sudah tenar. Disuruh nyemplung kolam oleh samanera. Dipermainkan oleh seorang samanera. Ya, tapi demi praktek, demi pengetahuan Dhamma, demi terbebasnya dia dari penderitaan, dia nyemplung kolam. Dia berani untuk nyemplung kolam. Dia buang jauh-jauh egonya. Dia buang jauh-jauh semua harga diri dia. Dia lakukan demi kebebasan batinnya. Baru setelah bikunya itu nyemplung kolam, mau nyemplung kolam, barulah diajarin oleh samanera itu. Ya. Jadi dia itu sangat terpelajar dahulunya, punya murid yang cukup banyak, tenar, populer, tapi di situ dia tidak pernah bisa merasakan secara langsung nikmatnya Dhamma, sama persis seperti sendok yang sekalipun puluhan tahun dipergunakan untuk menyendok sayur, nyendok sup, tapi dia tidak pernah mengerti asinnya
rasa sayur. Bagaimana nikmatnya rasa sayur itu? Sendok tetaplah akan menjadi sendok yang tidak pernah berubah menjadi lidah. Ya, biku itu juga begitu. Selama dia masih merasa bangga, merasa hebat dengan pengetahuan yang dia miliki, dia tidak punya ketertarikan juga untuk praktek. Tapi begitu disadarkan, diberikan shock terapi oleh Sang Buddha, jadi di situ tucak potila itu ya kata-kata yang cukup kasar juga. Jangan dikira itu kata-kata yang lembut, itu termasuk kata-kata yang kasar. Tapi diucapkan oleh Sang Buddha demi kebebasan muridnya. Nah, dan bikunya ini juga mau introspeksi diri, mau kemudian berjuang untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Ya, jadi oleh karena itu, sekalipun disuruh belajar kepada seorang samanera yang masih kecil, yang umurnya itu sangat muda, dan oleh samanera ini dibully, disuruh nyemplung kolam, dia lakukan semua itu. Agar dia bisa terbebas dari penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Tanpa perlu ditunda nanti ataupun dalam kehidupan yang akan datang. Nah, ini adalah bagaimana pendapat Bhante Ananda tentang cara untuk membuat hutan Gosinga itu bisa bersinar terang. Jadi hutan Gosinga itu bisa bersinar terang kalau bikunya terpelajar. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, dia mampu mempraktekannya demi terputusnya anusaya atau kecenderungan laten yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kemudian Bhante Sariputta bertanya ya, kepada Bhante Rewata. Bhante Rewata ini memberikan jawaban yang singkat, tidak panjang. Tapi disinilah jawaban itu pun disesuaikan dengan karakter dan apa yang dilakukan secara langsung oleh Bhante Rewata. Bhante Rewata ini terkenal sebagai Kangka Rewata, biku yang banyak memiliki keraguan. Ya, dikenal Kangka Rewata, diberi julukan Kangka Rewata, biku yang punya banyak keraguan. Itu. Jadi di dalam winaya itu terutama banyak keraguan tentang winaya segala macam begitu, akhirnya diberi julukan Kangka Rewata. Ya. Tapi dia adalah seorang biku yang senang untuk bermeditasi dengan cara menyendiri. Ya. Dia lebih senang tinggal sendiri, dia lebih senang untuk meditasi dengan cara apa? Dengan cara mencapai kedamaian batin. Ya. Dan dia adalah orang yang bisa membebaskan dirinya. Jadi menurut pandangan dia, seorang biku itu bisa membuat hutan Gosinga itu bersinar terang kalau bikunya itu senang bermeditasi sendiri. Ya. Kemudian berjuang keras untuk mencapai kedamaian batin. Demi terbebasnya diri dari berbagai macam belenggu. Dan dia adalah orang yang puas tinggal di tempat yang sederhana. Menurut pandangan dia, itulah cara seorang biku yang bisa membuat hutan Gosinga itu bersinar terang. Nah, kemudian ketika pertanyaan yang sama itu diajukan kepada Bhante Anuruddha punya teknik sendiri, punya pandangan sendiri bahwa hutan Gosinga itu akan menjadi bersinar terang. Seorang biku itu mampu menerangi hutan Gosinga kalau bikunya itu mengembangkan mata dewa dan melihat, menyurvei, melihat, mengamati seluruh isi dunia ini. Sama seperti seorang yang punya mata kemudian naik ke puncak gunung dan mampu melihat sekeliling. Itu yang beliau lakukan. Ya. Nah, di sini yang namanya mata dewa yang beliau miliki itu adalah hasil dari pengembangan batin.
hasil dari praktek, hasil dari usaha yang dikembangkan dengan niat dan ketekunan, hasil dari pengembangan meditasi. Ini bukan ujuk-ujuk karena beliau itu disebut sebagai indigo. Ya, ada kalau umat Buddha itu begitu sudah dapat orang yang dijuluki indigo, wah, langsung dikejar sana sini, dijadikan pembicara sana sini, nggak taunya hanya kena halusinasi narkoba. Ya, jadi di situ yang namanya kemampuan batin semacam ini, kemampuan batin untuk melihat alam semesta, itu bukan karena pengetahuan yang didapat secara tiba-tiba, secara otomatis. Tetapi itu adalah hasil dari pengembangan latihan, dari pengembangan meditasi. Ya, jadi umat Buddha itu tapi ya sekali lagi kalau di Indonesia saya perhatikan senang dibodohi, senang ditipu-tipu, senang dipermainkan, senang dikomersialkan juga. Kalau sudah ada yang disebut indigo gitu, wah tiketnya mahal seperti apapun bakal dibeli. Itu karena dianggap hebat. Padahal dalam dunia psikologi, menurut para psikolog, sebenarnya orang-orang yang disebut indigo itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi anehnya oleh umat Buddha itu dipuja. Gitu. Anehnya oleh umat Buddha itu dianggap hebat, dianggap luar biasa, dianggap punya kesaktian dan sebagainya. Dan konsep indigo itu sendiri muncul, ya, dimunculkan pertama kali itu pada tahun 1977 oleh salah seorang psikolog dan itu kemudian dikembangkan bersama istrinya. Kemudian itu dipopulerkan belakangan, tapi tidak semua psikolog. Itu hanya sedikit saja. Tidak ada 1% dari seluruh psikolog yang ada itu mau menerima konsep indigo ini. Gitu. Jadi ketika ditelusuri, ketika diteliti, ya, ada sebuah artikel yang ditulis oleh tiga dokter atau tiga profesor itu, dia teliti. Ternyata orang-orang yang dianggap indigo, ya, itu diteliti dengan baik. Ternyata mereka dari kecil itu punya kelainan kejiwaan. Bisa jadi karena ketakutan, kemudian ketakutan itu dikuatkan terus-menerus. Dia sering ditinggal sendiri, misalnya, tidur sendiri di tempat yang gelap, misalnya, ketakutan muncul, dan kemudian dia berimajinasi. Pada saat dia berimajinasi dan bercerita pada orang tuanya, demi menjaga perasaan anak, orang tua kemudian menyetujui. Ya, orang tuanya kemudian menyetujuinya. Nah, di situ kemudian apa? Anak ini menganggap apa yang dia ceritakan itu sebagai realitas. Padahal itu hanya halusinasi semata. Nah, saya dulu punya artikelnya, enggak tahu saya taruh di mana itu. Itu sudah diteliti oleh para profesor, oleh para peneliti yang ternama, dan itu hanyalah halusinasi semata. Gitu. Jadi itu adalah kelainan kejiwaan. Oleh karena itu ya, kalau umat Buddha itu memuja-muja orang-orang yang indigo, itu sama saja memuja orang-orang yang punya kelainan kejiwaan sebenarnya. Nah, kalau yang dipuja adalah orang-orang yang punya kelainan kejiwaan, saya tidak tahu kejiwaan umat Buddhanya itu seperti apa sebenarnya. Gitu, ya. Jadi ini yang perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk begitu, itu adalah hasil dari pengembangan meditasi. Bukan hasil yang muncul secara otomatis. Dan untuk meditasinya ini harus berdasarkan latihan. Itu harus dilatih pelan-pelan. Ya. Kemudian ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bante Mahakassapa akan menjawab sesuai dengan karakter beliau. Karena beliau ini adalah seorang biku hutan, ya, seorang biku hutan, biku yang senang menjalankan praktek yang sangat serius. Ya, beliau akan memberikan karakter itu sebagai jawaban, gitu, ya.
Nah, kemudian ketika ini biku hutan jadinya, dan ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bante Moggallana, saya tidak akan bahas satu-satu secara detail ya, simpel saja karena intinya nanti di belakang. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bante Moggallana itu punya jawaban yang berbeda. Bante Moggallana itu memberikan jawaban seperti ini. Ida abuso Sariputta, due biku abi dhamma katang katenti, te anya manyang panhang pucati, anya manyasa panhang puta wisajenti, no cak sang sadenti, dami cak nesang kata pawatini hoti. Jadi apa yang disampaikan oleh Bante Moggallana itu seorang biku ya akan bisa membuat hutan Gosinga itu bersinar terang bukan karena punya 6 abinya di sini. Karena Bante Moggallana itu kan dikenal sebagai biku yang memiliki 6 abinya. Tapi Bante Moggallana itu justru memberikan jawabannya itu berbeda. Beliau tidak mengungkapkan, tidak menunjukkan, tidak menonjolkan 6 abinyanya itu. Tapi justru di sini beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ketika 2 biku sedang berkumpul, ya, 2 biku tersebut kemudian membicarakan dhamma yang lebih tinggi, abi dhammang katang katenti. Di sini bukan membahas abhidhamma yang ada dalam Abhidhamma Pitaka. Bukan sekelas Abhidhamma Pitaka begitu. Tetapi dhamma yang lebih tinggi. Dhamma yang lebih tinggi itu apa? Dhamma yang mampu membebaskan kita dari penderitaan. Karena sebenarnya yang sekarang disebut sebagai Abhidhamma Pitaka itu adalah kamus sebenarnya. Ya, apapun yang sekarang masuk dalam Abhidhamma Pitaka, itu sebenarnya adalah kamus yang dibuat oleh para biku 200 tahun setelah Sang Buddha itu wafat. Dengan tujuan dan harapan agar dhamma yang ada itu tidak dimisinterpretasikan. Oleh karena itu setiap kata-kata yang baku, kata-kata yang penting itu diberikan definisi, dan definisinya itu ada di dalam Abhidhamma Pitaka. Gitu, ya. Sejarahnya seperti itu. Gitu. Jadi abhidhamma di sini adalah dhamma yang luhur, dhamma yang mampu membebaskan 2 biku, membebaskan para biku dari penderitaan secara langsung. Jadi bukan dhamma yang rendah-rendah, bukan dhamma yang hanya untuk keseharian, bukan hanya dhamma yang untuk hal-hal biasa, tapi ini adalah dhamma yang mampu membebaskan batin seseorang dari penderitaan secara langsung. Itulah yang dimaksud dengan abhidhamma dalam hal ini. Dan mereka berdua kemudian saling bertanya, saling menjawab, kemudian mampu menghapuskan keraguan-raguan. Ya, mampu menghapuskan keraguan-raguan demi apa? Demi terbebasnya diri dari penderitaan secara langsung. Bukan ketika 2 biku berkumpul kemudian apa? Bergosip. Ya, bergosip kemudian bicarakan kejelekan biku yang lain, bicarakan kejelekan umat. Bukan begitu. Jadi ketika 2 biku ini berkumpul, apa yang perlu dilakukan adalah mereka saling berdiskusi membicarakan dhamma yang luhur, dhamma yang mampu memberikan kebebasan, dhamma yang mampu membuat kedamaian batin. Karena kalau bergosip, ya, ketika 2 orang biku itu berkumpul kemudian bergosip, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa mereka sendiri sebenarnya belum menemukan ketenangan, belum menemukan kedamaian, belum menemukan kenyamanan dalam diri mereka, sehingga mereka itu kemudian senang untuk mencari kejelekan orang, senang untuk membicarakan kejelekan orang. Apakah ini terjadi? Terjadi. Saya terbuka saja, terjadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang dianjurkan di sini oleh Bante Moggallana, karena Bante Moggallana kan yang mengajak para biku tadi untuk mendengarkan dhamma. Oleh karena itu, ketika ditanya, ya Bante Moggallana memberikan jawaban yang mengarah ke situ. Beliaunya senang untuk mendengarkan dhamma. Dan beliau juga sering berdiskusi dengan Sang Buddha melalui jarak jauh, melalui telepati.
Jadi katakanlah Bante Moggallana ada di Gijakuta, Sang Buddha itu berada di Citawana misalnya. Mereka berdua akan berkomunikasi jarak jauh untuk membicarakan Dhamma. Sesekali waktu Bante Moggallana ini senyum-senyum sendiri. Dan kemudian nanti Bante Sariputta bertanya, Bante, mengapa Bante tersenyum? Saya sedang berdiskusi Dhamma dengan Sang Buddha. Gitu. Mereka bisa bertelekomunikasi lewat jarak jauh. Gitu. Kalau sekarang telekomunikasinya lewat Zoom semacam ini. Ya. Itu. Jadi kepuasan yang didapatkan ketika seseorang berkumpul dengan cara membahas Dhamma itu adalah apa? Nanti kotoran batin akan semakin pudar, semakin lenyap, dan kedamaian batin mau tidak mau akan tercapai. Ya, nah kalau Bante Sariputta ketika semuanya sudah ditanya dan kemudian pertanyaan ini diajukan kepada Bante Sariputta itu mempunyai karakteristik bahwa di sini sekalipun Bante Sariputta itu kan terkenal terpelajarnya, di sini Bante Sariputta justru mengatakan bahwa ketika seorang biku itu bisa bermeditasi dengan baik. Apapun objek yang dia mau pergunakan di pagi hari, dia bisa pergunakan pagi itu. Ya, apapun yang dia inginkan di sore hari untuk bermeditasi, dia pergunakan hal itu di sore hari. Demikian juga di malam hari. Jadi dia mampu menguasai pikirannya sendiri. Dia mampu untuk bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Jadi yang dimaksud pengendalian diri di sini bukan berarti semuanya itu harus di-stop. Bukan. Mengendalikan diri di sini berarti dia memiliki kemampuan untuk bisa melihat dengan baik, untuk bisa mengetahui dengan baik, dan tanpa terpancing, tanpa terprovokasi apapun yang terjadi dalam dirinya. Ya, jadi ketika semuanya sudah selesai, kemudian di sini kan tidak ada satupun biku yang punya pendapat yang sama. Setiap biku itu punya pendapat yang berbeda. Ya, setiap biku itu punya pendapat yang berbeda. Bante Sariputta berbeda, Bante Moggallana berbeda, Bante Mahakassapa berbeda, Bante Anuruddha berbeda, Bante Ananda berbeda, Bante Rewata pun berbeda pendapatnya. Tidak ada satupun yang sama. Nah, oleh karena itu kan kemudian mereka menghadap Sang Buddha dan melaporkan apa yang terjadi. Kemudian Bante Sariputta yang bertanya, Bante, di antara semua pendapat ini, pendapat siapakah sebenarnya yang paling benar? Dan pendapat siapakah yang sesungguhnya tidak layak? Sang Buddha kemudian berkata apa? Sang Buddha bilang bahwa semua pendapat itu benar adanya karena sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Disinilah. Kemudian, Sang Buddha itu menambahkan untuk mewakili para biku yang belum terwakili, khususnya mereka yang belum mencapai kebebasan batin. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di sini, ketika seorang biku habis menyelesaikan kebutuhannya sehari-hari seperti pidapata, dia kemudian pulang ke wihara dan praktek dengan sungguh-sungguh demi kebebasan batinnya. Itu adalah seorang biku yang sanggup untuk menerangi, membuat hutan Gosinga itu bersinar terang. Nah, di sini Sang Buddha pun ketika mewakili para biku yang masih berjuang, di situ Sang Buddha pun tidak sama pendapatnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sutta ini adalah Sang Buddha itu memberikan kebebasan untuk berpendapat. Ya, kalau selama ini kita melihat dalam Kalama Sutta itu kan seringkali dianggap sebagai sutta yang mampu mewakili kebebasan berpendapat. Tetapi di situ masih belum bisa terlihat jelas aplikasinya. Nah, di sini dalam Gosinga Sutta ini aplikasinya itu sangat jelas.
bahwa setiap orang itu diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab. Setiap orang itu diberikan kebebasan untuk berpendapat. Freedom of speech. Ya, kebebasan untuk berpendapat, tetapi tidak memaksakan pendapat yang dipegang kepada orang lain. Ya, jadi ketika kita merasa, seringkali ini yang terjadi, ketika kita merasa bebas untuk berpendapat, kita juga harus memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat. Kalau kita merasa memiliki kebebasan untuk berpendapat, tapi kemudian mengatur, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita, ini tidak ada kebebasan. Ini yang ada adalah egoisme. Kita sangat egois sehingga memaksakan kebenaran kita untuk orang lain. Dan ketika orang lain itu juga merasa punya kebebasan dalam berpendapat, akhirnya apa? Terjadilah konflik sosial. Karena mereka menganggap bahwa inilah kebenaran yang tertinggi. Inilah kebenaran yang paling baik. Semua apapun kebenaran yang lain itu salah. Nah, kalau ini yang kita utamakan, kalau ini yang kita kedepankan, apa yang terjadi adalah konflik sosial. Apa yang akan terjadi adalah kita selalu ribut dengan orang lain. Kita akan selalu ribut dengan atasan kita, dengan teman-teman sebaya kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan siapapun. Karena kita menganggap apapun yang kita anut, itu adalah kebenaran tertinggi, kebenaran mutlak, yang tidak boleh ditolak oleh siapapun. Karena itu yang kita lakukan, akhirnya apa? Akhirnya selalu pecah-pecah dan pecah. Ribut di sana-sini. Terlebih lagi dalam berorganisasi, ya, ketika kita berorganisasi, ya kita harus berani untuk mengakomodasi, menghormati pendapat yang lain juga. Jangan memaksakan bahwa wajib semuanya seperti ini. Ketika kita semua berpendapat bahwa semua wajib seperti ini, semua wajib sama seperti saya, ya akhirnya apa? Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak sepaham, tidak sepakat, akhirnya akan berusaha untuk memusuhi kita. Boleh saja kita punya pendapat, tetapi tidak memaksakan. Saya terkenal sebagai orang yang keras dalam berpendapat. Saya terkenal keras sebagai orang yang mengutarakan apa yang ingin saya utarakan. Tetapi, sekali lagi, saya tidak pernah memaksakan pendapat saya kepada siapapun. Saya tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikuti apa yang saya ikuti. Ketika saya merasa bebas, saya berikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengikuti pendapat mereka yang terbaik. Untuk mempraktekkan apa yang terbaik untuk kepentingan mereka sendiri. Karena saya tidak bisa mengatur semua orang. Termasuk nanti ketika ada orang yang memiliki pendapat atau pandangan yang tidak baik tentang diri saya berikan kebebasan. Ada orang yang memiliki pendapat yang baik tentang diri saya berikan kebebasan. Saya tidak bisa mengatur setiap orang. Katakanlah, secara verbal saya bisa mengatur. Tetapi apakah saya bisa mengatur pikiran orang? Tidak. Saya tidak mungkin mengatur pikiran si A, tidak mungkin mengatur pikiran si B, tidak mungkin mengatur pikiran si C. Sekalipun secara verbal, kamu jangan begitu, nanti kamu walat misalnya. Dia mungkin secara verbal bisa tidak membenci saya, tetapi secara batinnya apakah saya bisa mengontrol dia? Tidak. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita merasa bebas untuk berpendapat, ya kita juga harus punya tanggung jawab sosial untuk memberikan kebebasan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kebebasan semacam itu diberikan, ada, sama seperti dalam Gusingga Sutta ini, Sang Buddha memberikan kebebasan kepada setiap biku untuk berpendapat. Selama tujuan akhirnya itu tercapai. Kan di sini para biku juga sebagian sudah terbebaskan.
Seperti Bante Sariputa, Bante Moggallana, Bante Mahakasapa itu sudah terbebaskan. Bante Ananda itu paling tidak sudah berada di level pertama. Tapi beliau dengan konsisten mengatakan, dhamma yang dipelajari, dhamma yang diingat itu harus untuk kepentingan lenyapnya anusaya atau kecenderungan laten. Sehingga di situ ada komitmen untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan serius agar dhamma yang dimiliki, pengetahuan yang didapatkan itu adalah demi kedamaian batinnya. Nah, oleh karena itu, selama seseorang itu mampu mengarahkan dirinya untuk pembebasan batin. Justru di situ apapun yang dilakukan, seperti Bante Mahakasapa, dia lebih senang menyendiri dengan pakaian yang lusuh begitu. Bahkan suatu hari sampai Sang Buddha itu bilang, "Mbok ya jubahmu itu diganti aja, sudah lusuh seperti itu." Sampai ditegur begitu oleh Sang Buddha. Tapi Bante Mahakasapa itu senang dengan jubahnya sendiri, merasa cukup dengan jubahnya yang lusuh itu. Ya, Sang Buddha kemudian tidak mengatakan, ikutilah seperti Mahakasapa yang bisa pakai jubah yang lusuh, atau ikutilah Ananda yang belajar dengan serius, atau ikutilah seperti Moggallana dan sebagainya. Sang Buddha memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpendapat dengan kebebasan, tetapi yang utama, yang penting itu tujuan akhirnya, yaitu kebebasan batin dicapai. Justru orang-orang yang batinnya terbebaskan itu adalah orang-orang yang fleksibel, orang-orang yang lentur, orang-orang yang tidak kaku. Mengapa mereka menjadi tidak kaku? Mengapa mereka bisa menjadi lentur seperti itu? Itu semua karena mereka tidak punya kebencian. Mereka tetap punya prinsip, tapi mereka tidak punya kebencian. Juga tidak punya keserakahan untuk menguasai orang lain, untuk mengatur orang lain, untuk membuat orang lain tunduk kepada dia. Tidak ada hal semacam itu. Nah, mereka mengetahui bahwa setiap orang itu punya kecenderungan yang berbeda. Mereka yang benar-benar praktek, mereka yang benar-benar mencapai tujuan, itu justru batinnya akan lentur. Bisa beradaptasi dengan baik. Tidak kaku seperti besi begitu yang tidak bisa dilenturkan. Ya, besi itu kalau dingin kan keras, kaku, tidak bisa ditekuk. Tapi kalau air itu kan lentur sifatnya, mengikuti tempatnya. Sekalipun dia tetap memegang prinsip mencair. Dia prinsip dia apa? Harus tetap terus mencair. Tapi dia bisa berada di tempat manapun. Nah, itulah orang-orang yang batinnya terbebaskan, dia akan bisa menerima pendapat orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan baik, ketika kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan serius, justru ketika berada di dalam berorganisasi, dalam berkeluarga, di lingkungan sekitar kita, kita malah akan menjadi promotor perdamaian. Akan mampu menjadi orang-orang yang kemudian mampu mempromosikan kedamaian batin. Dan bukan sebaliknya, justru menjadi biang kerok yang menciptakan berbagai permasalahan di masyarakat. Bukan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Ya, sana ngadu domba, sini ngadu domba, di sana ngadu domba, akhirnya semua orang jadi ribut. Itu adalah bukti, ya, orang-orang yang semacam itu adalah bukti orang-orang yang tidak mempraktikkan dhamma sebenarnya. Oleh karena itu, kalau dalam sebuah wihara, dalam berumah tangga sekalipun, yang di dalam konteks yang kecil, itu kalau pemimpin-pemimpinnya itu adalah lentur, pemimpin-pemimpinnya itu adalah fleksibel, tapi tetap punya prinsip, justru semua itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan nyaman.
Dia bisa mengakomodir, bisa kemudian menyesuaikan. Tidak kaku, hanya memuaskan egonya sendiri. Nah, inilah yang seringkali perlu kita pelajari. Kemudian kita terapkan dengan baik ketika kita berada di keluarga, ketika kita berada di tengah berorganisasi. Kalau itu yang kita terapkan, ya kemudian kita hidupnya enak. Batin yang damai akan menciptakan masyarakat yang damai. Batin yang ribut akan menciptakan masyarakat yang ribut. Nah, oleh karena itu, kita lihat saja. Bagaimana di tengah-tengah masyarakat? Apakah kita menciptakan keributan? Apakah kita menciptakan kedamaian? Itulah yang kemudian sebenarnya merupakan refleksi, pantulan secara nyata dari kondisi batin kita. Ya, kalau kita memang orang-orang yang damai, orang-orang yang tenang hidupnya, kita tidak akan menciptakan masalah di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Tapi kalau kita batinnya tidak lentur, batinnya itu ribut, ya mau tidak mau, konsekuensi logis yang harus kita hadapi adalah kita selalu menciptakan berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi Gusti Nggak Suta ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati, untuk memberikan kebebasan kepada semua orang, agar mereka juga bisa menganut, memiliki kebebasan untuk mempraktekkan pendapat mereka. Selama prinsip yang dipegang itu adalah untuk kepentingan terbebasnya diri mereka dari penderitaan. Sama seperti wihara, wihara juga kita gunakan tujuannya apa? Untuk praktek yang terbaik. Demi kebebasan batin kita dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa memaknai suta ini dengan baik dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang lentur, menjadi orang-orang yang damai, menjadi orang-orang yang terbebaskan dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana dan mudita cita atas dhamma di sana telah disampaikan oleh Samanera Dhammasiri. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Para umat dimohon untuk duduk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Samanera Dhammasiri dengan bernamaskara bersama-sama. Sebelum kita bernamaskara, setelah pemimpin mengucapkan okasa, para umat mengucapkan wan dami bante, dan dilanjutkan dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami bante. Abiwadana silisa nicang buddha pacayino cataru tamawadanti ayu anu sukang bala. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Para umat yang mau berdana tunai, kantong dana kami sediakan di depan Dhammasala. Bagi yang mau transfer bisa scan barcode yang ada di depan. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, Wihara Dhammadippa Surabaya bekerjasama dengan Wanami PC Surabaya mengadakan kelas sharing keluarga Buddhis bahagia yang akan diadakan tiap 2 minggu sekali, tiap hari Kamis, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Kamis minggu kedua dan Kamis minggu keempat, jam 7 malam. Kelas kami batasi maksimal 30 orang, peserta sudah menikah. Pengumuman berikutnya.
Wihara Dhamma Sepa Surabaya akan mengadakan Sanggadana di bulan Katina pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 jam 9 pagi. Tempat kami batasi untuk 100 orang. Silakan mendaftar ke Sekretariat Wihara. Paket juga silakan info ke Sekretariat Wihara. Pengumuman berikutnya, Puja Bakti minggu depan tanggal 11 Oktober 2020. Dhamma di sana akan disampaikan oleh Pandita Joni Chandra. Setelah kita banyak melakukan perbuatan baik, marilah kita menambah satu perbuatan baik lagi dengan melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur dan semua makhluk dengan membacakan Patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Handamayang Patidana Karumase Punya Sidani Katasa Yananani Katani Me Desanca Bhagino Hondo Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawantaca Mayam Mata Pita Dayo Dita Mecapya Ditawa Anye Maja Dawerino Sata Titanti Lokasmim Debuma Satu Yonika Panje Kaca Tuokara Samsaranta Bawa Bawe Nyatam Ye Patidanami Anumodantu Te Sayam Ye Cimam Napajananti Dewa Desam Nivedayum Maya Dinana Punyanam Anumodana Hetuna Sabe Sata Sadahondu Avera Suka Ciwino Pema Padanca Papondu Desa Sasi Jatam Subha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan nama Karapata. Araham Sama Sambuddho Bhagawa. Buddham Bhagavantam Abhivademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammam Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham Namami. Nibbanam Paramam Sukam. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat siang dan Saoti Hotu.